Lalu kalau Nabi tadi bisa sakit, bisa lapar, ya, dan lain-lainnya, itu berarti di situ nampak sudah pandangan mata kita dan ainul basyirah kita, pandangan batin, bahwasanya Nabi itu pun karena manusia punya kekurangan. Di mana kurangnya? Karena Nabi bisa sakit. Siapa yang membuat sakit? Berarti Allah Ta'ala. Yang tidak kurang itu Allah Ta'ala aja. Artinya biasalah Nabi bersifat kurang seperti sakit. Lalu kalau sudah punya sifat kekurangan, tadi bisa lapar, bisa sakit, dan lain, dicaci maki dan lain-lain, lalu kita berhajat kepada pemeliharaan Tuhan, berhajat memerlukan bantuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak membantu, maka kita pun mengalami kesulitan, ya kan? Namanya dalam tauhid al-iftiqaru kullu ma ada. Berhajatlah semua yang lain dari Tuhan itu, berhajat memerlukan bantuan Tuhan. Maka Nabi termasuk manusia, berarti memerlukan bantuan Tuhan. Banyak contohnya kan? Banyak contohnya. Nabi Muhammad ketika menghindarkan dari orang-orang kafir Quraisy di Makkah, lalu semacam mencari suaka politik, datang ke Taif. Kenapa perjalanan Makkah Taif itu kan kurang lebih 115 km aja, hampir di Balikpapan, Pak. Antara Makkah, tanah haram, dengan yang namanya kota Taif. Kota Taif ini sudah di luar kota Makkah, tanah haram. Minta penuh seperti itu sebagaimana diceritakan oleh para mubalik-mubalikah kita, ternyata di luar dugaan masing-masing melempar Rasulullah. Anak kecil yang umur 7 tahun, 8 tahun, ambil batu lempar Nabi Muhammad sampai berdarah-darah beliau. Lalu Tuhan memerintahkan Jibril, turun sekarang bantu kekasihku Muhammad. Ini dalam keadaan terjepit, ini dalam keadaan terdesak. Sekarang tawarkan jasamu pada Muhammad. Namanya diperintah Tuhan, ya udah barang tentu Jibril siap laksanakan. Sampai di hadapan Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya itu melemparkan kota Taif dengan gunungnya di Taif ini, biar mereka mati semua ketiban daripada gunung batu. Artinya bantuan Tuhan datang. Tapi Nabi karena akan mengakibatkan banyak orang mati gara-gara gunung batu dilemparkan Jibril. Bisakah Jibril mengangkat batu? Jangan tekan batu pada jamaah. Jibril itu seandainya diperintah Tuhan mengangkat bumi ini, diangkat beliau atas izin Tuhan. Apalagi nyabahnya gunung batu di Taif itu aja. Dan siapa memberikan kekuatan? Allah Ta'ala. Arti di sini tadi bahwa kita memerlukan bantuan Tuhan, memerlukan pertolongan Tuhan. Lalu kita disuruh beribadah. Nabi beribadahkah? Nabi beribadah. Ya. Karena Nabi itu memberikan contoh keteladanan kepada umat. Padahal Nabi sudah Allah katakan, Muhammad, seandainya yang kau jalani ini yang lalu sampai hari ini ada dosamu, aku ampuni ya Tuhan. Nang sudah lewati itu nah. Dan seandainya satu saat kau akan terlakukan ke depan, belum lagi kita melewati, misalkan besok atau ke depan sebulan akan datang, kan belum kita lewati. Ujar Tuhan, seandainya akan terjadi kau berbuat salah di situ, udah aku ampuni. Yang sudah terlewati diampuni Tuhan, yang akan terlakukan seandainya ada, maka Tuhan menyatakan kalimat lau. Lau itu kan menurut kaidah ilmu nahu namanya limtina ilil wujud, itu tidak mungkin terjadi. Maka Allah berandai dengan kata lau. Itu kaidah ilmu nahu itu.
Jadi kita beribadah sama Tuhan, Nabi beribadah manusia, Nabi. Hanya manusianya Nabi dilebihkan Tuhan ketimbang kita manusia yang bukan Nabi. Kalau kita beribadah belum tentu diterima Tuhan. Kalau Nabi udah pasang dahulu siap menerima permohonan Nabi. Berjangan seandainya Nabi itu mau yang seperti permintaan Abu Jahal kan. Lihat setelah surah At-Tin itu apa? Ya, setelah kan habis wadduha, alam nasrah, alam nasrah, watin, habis watin nah. Kan ada ayat kelima kayak itu. Lalu Abu Jahal itu mencaci maki Tuhan Muhammad, katanya Muhammad Tuhanmu maha kaya, Tuhanmu maha kuasa, namanya kaya apa aja dilakukannya. Coba bang sekarang aku minta Gunung Mekah ini sama Madinah jadi emas semua. Kalau tidak emas minimal jadi perak. Dan kedua minta Abu Jahal jadikan perak, jadikan emas. Ini kan permintaan yang tidak masuk akal. Kalau minta sama kita biar kayak apa kita berdoa dan Tuhan mungkin belum Tuhan tidak perkenankan. Kalau yang minta kita. Tapi Nabi setelah diminta seperti itu oleh Abu Jahal, saking ingin melecehkan Nabi Muhammad, karena Muhammad ceritanya bertuhankan Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha berkehendak, berarti Tuhan bisa melakukan semua itu. Sekali lagi ini nada melecehkan terhadap Tuhannya Nabi kita Muhammad SAW. Tuhan kita juga namanya Allah. Lalu turun naik perintah Tuhan, ya Tuhan Jibril, sekarang temui kasih ke Muhammad, tawarkan Muhammad, ayo minta apapun diminta aku kabulkan. Jangan pun gunung Mekah Madinah yang disuruh menjadi emas, gunung batu jadi emas. Bila Muhammad mau minta, ujar Jibril, sampaikan pesannya pada kekasihku Muhammad, aku jadikan, bahasa kita itu jangan pun Mekah Madinah saduniaan jadi emas, aku jadikan emas. Badannya saduniaan penyaman kita ini ya kan? Cuman bahayanya pulang kita kayak apa, mau olah pondasi rumah. Sayang juga kalau bahannya penahan dari pondasi itu emas ya. Jadi emas semua gampang urusan dengan Tuhan. Wa idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi Nabi lain berpikir seperti kita ya, berbeda dengan pikiran Nabi yang ada usah Nabi ya. Tapi Tuhan berpesan sama malaikat Jibril, kalau sudah dikabulkan permintaan Abu Jahal, lalu dia tidak beriman, akan aku lantakkan mereka biar mereka itu mampus semua. Ini bahasa kasarnya mah, atau biar mati semua. Tapi Nabi kasihannya umat hamba Tuhan juga, bagian juga Tuhan. Kalau hari ini tidak beriman, belum mudah-mudahan anak cucunya beriman. Makanya para jamaah, Abu Jahal sekeras itu, ya, sekeras itu memusuhi Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad digorok oleh sahabat Nabi yang umur 6 tahun. Digoroknya, digayatnya lehernya dengan pedang Sayyidina Ali. Hendak mati meludahi kepada sahabat Nabi nang umur 6 tahun tadi, hei Abdullah bin Mas'ud, sampaikan kepada Muhammad mulai hari ini sampai akhirat aku musuh dengan Muhammad. Ini coba manusia keras hati Pak. Seandainya bertaubat itu bisa selamatnya. Cuman karena tidak bertaubat, anak menggerek dengan pedang ulahnya kayak senso pedang di sini. Ini sampai putus. Sebelum putus itu masih berkata, Abdullah bin Mas'ud, sampaikan pada Muhammad mulai hari ini sampai kiamat kita musuh. Ini sudah pedang sudah tinggal sedikit ya lagi sampai putus. Maka Nabi pun tersenyum melihat kelakuan Abdullah bin Mas'ud.
Ini orang akar hati. Tapi Nabi maunya, kalaupun Abu Jahal tidak bilang, mudah, nah cucunya ternyata anak-anak Abu Jahal ya, bernama Ikrimah itu Islam. Di mana dalilnya? Dalam Sejaratun Nabi, Siratun Nabawi, dikutip oleh Imam Busairi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau bernama Qasidah Burdah. Ja'at di da'watihil asjaru sajidatan tamsi alaihi ala saqim bila qadami. Ujar kawan murid oleh daripada Maulana Syekh Syekh Yasin Al-Fadani. Itu termasuk gurunya guru sekumpul. Ada kita bertemu di Mekah, namanya Haji Iman Shah, seusia kurang lebih kita bahkan lebih muda. Ujar beliau, ini gurainah wadahnya, nah ini tempatnya bahari, stop di bawah jembatan, dia tidak jauh dari Masjidil Haram itu, stop di situ mobilnya, beliau menjelaskan di sini nah guru nah wadahnya nih nah, nang kayu menyeberang menghadapi Nabi atas permintaan anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah, Muhammad kalau kau bisa memerintahkan pohon yang di seberang jalan datang ke hadapanmu, bilanya mau bisa berjalan, ulun beriman. Itu dalilnya dalam Qasidah Burdah tadi yang ja'at lidawatihil asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala saqim bila qadami. Bahari belajar itu cuma karena tahu di mana wadahnya. Ketika ditunjukkan tempat, oh di sini kabarnya, stop mobil itu. Ini kalau kita gunanya bertemu orang alim. Beliau Pak Iman Shah sekali ini murid daripada Syekh Yasin Fadang. Beliau sudah 20 tahun di Makkah. Waktu 2018 tadi Pak. Pas ada Umar datang di sini kita namanya umrah. Itu gunanya Bang. Nang kayak Abraha dibombardir oleh burung ababil. Bayangan kita bahari belajar itu dekat sekali dengan Baitullah Makkahnya Masjidil Haram, ternyata jauh Pak, daerah Arafah sana. Yang terkaparnya Abu Jahal dengan sejumlah pasukan 10.000 mati semuanya, terakhir Abraha itu di situ adanya. Nah, sekali lagi itu perlunya kita berteman orang yang mengerti, karena beliau sekali lagi itu ulama besar, ulamanya tawadu,